Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan saya Mardina Rumiris. Saya akan memaparkan laporan studi kasus untuk bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini saya kelompok 3 untuk studi kasus tahap operasi dan maintenance. Outline untuk tugas makalah saya ini ada latar belakang, profil lokus, dan penerapan SMKK pada tahap operasi dan maintenance pembangunan gedung Kemenko 3 Tower 1. Di sini latar belakang untuk penugasan ini bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK pada pembangunan bangunan gedung negara maupun bangunan gedung umum merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Lalu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 3 mengamanatkan bahwa tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi diantaranya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Struktur bangunan kami mohon ralat. Berikutnya, Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 menjelaskan bagaimana penerapan SMKK dalam jasa konstruksi termasuk aspek operasi dan pemeliharaan. Berikut adalah profil lokus untuk pembangunan kompleks gedung Kementerian Koordinator 3 ini adalah menyediakan ruang kerja ASN Kementerian Koordinator pada khususnya dan juga menyediakan ruang kerja sementara swing space untuk ASN Kementerian dan lembaga terkait pada tahap awal pengembangan ibu kota negara. Berikutnya penerapan SMKK. 1. Sistem manajemen keselamatan konstruksi SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Lalu yang kedua, sistem setiap penggunaan jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggara jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. SMKK ini diatur dalam Permen PU PR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Lalu yang ketiga, dalam peraturan ini bahwa SMKK diterapkan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa sejak dimulainya tahapan pengkajian, persiapan, tahapan perencanaan, pelelangan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan sampai pada kegiatan serah terima pekerjaan akhir atau final handover. Jadi SMKK diterapkan dari awal sampai akhir pekerjaan konstruksi tersebut. Berikut ini adalah area beresiko yang terjadi yang harus kita waspadai pekerja dalam bangunan gedung dan kawasan kantor. Jadi di sini ada area konstruksi gedung dan kawasan kantor. Di sini ada area kerja dalam gedung dan kawasan kantor. Di sini ada area lalu lintas di dalam gedung dan kawasan kantor. Dan ini berlaku untuk tower 1, 2, 3, 4, dom, dan landscape lapangan upacara. Sementara untuk area lalu lintas, ini untuk second walkway dan kawasan. Berikutnya, ada tingkat risiko pada pembangunan gedung dan kawasan kantor yang dibedakan dalam Permen PU PR Nomor 10 Tahun 2021. Penetapan tingkat risiko itu ada yang berdasarkan kompleksitas pekerjaan itu, jadi tingkat risikonya kecil, tingkat risiko sedang, dan tingkat risiko besar. Nah, di sini kami memilih kriteria risiko keselamatan konstruksi besar karena kompleksitas bangunan gedung dengan ketinggian 30,6 meter. Dengan pekerja lebih dari 100 orang, kemudian bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh pengguna jasa berdasarkan perhitungannya. Lalu biaya dari pekerjaan konstruksi ini lebih dari 100 miliar. Lalu di sini menggunakan peralatan berupa pesawat angkat, menggunakan metode peledakan atau menyebabkan terjadinya peledakan, dan atau pekerjaan konstruksi itu menggunakan teknologi tinggi. Sehingga ini masuk dalam kategori risiko besar atau risiko tinggi. Selanjutnya,
Pengendalian risiko pada pekerjaan pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 pada tahap operasi dan pemeliharaan. Untuk studi SMKK-nya, di sini kami coba tabulasi 3 aspek. Pengendalian risiko dengan kegiatan operasi, pengendalian risiko dengan kegiatan pemeliharaan, pengendalian tingkat risiko besar. Nah, untuk pengendalian risiko kegiatan operasi, ini ada 4 poin. Penerapan prosedur keselamatan, menerapkan prosedur keselamatan yang ketat untuk mencegah risiko kecelakaan. Lalu yang kedua, pelatihan pekerja, memberikan pelatihan kepada para pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini untuk capacity building, peningkatan pemahaman bersama semua para tenaga kerja. Lalu yang ketiga, melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan itu terhadap kegiatan operasional untuk memastikan keselamatan para pekerja. Keempat, penggunaan peralatan keselamatan, menggunakan peralatan keselamatan seperti helm, sarung tangan, kacamata pelindung, dan sebagainya. Bisa juga ditambah dengan rompi dan lain-lain. Lalu aspek yang kedua, pengendalian risiko untuk kegiatan pemeliharaan. Ada 4 poin juga. Pemeriksaan rutin, melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan dan fasilitas untuk memastikan keselamatan. Jadi secara berkala, mungkin secara berkala 3 bulan atau per 6 bulan. Lalu perawatan preventif, melakukan perawatan preventif untuk mencegah kerusakan peralatan, diukur lagi kekuatan atau keandalan alat secara berkala. Jadi jangan sampai rusak dulu baru diperbaiki. Kemudian yang ketiga, penggunaan alat yang tepat dan aman untuk melakukan perawatan. Lalu yang terakhir, dokumentasi. Perlu dilakukan dokumentasi selalu secara tertib administrasi sehingga bukti dari perawatan dan perbaikan peralatan itu tetap terdokumentasi secara kepatuhan. Lalu aspek pengendalian tingkat risiko besar ada 4 poin. Analisis risiko, melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko. Ini perlu dalam manajemen proyek, manajemen risiko. Kemudian poin yang kedua, pengembangan rencana pengendalian. Mengembangkan rencana pengendalian untuk mengurangi risiko. Jadi apapun itu sebetulnya dalam operasional dan pemeliharaan tetap ada risiko, tetapi risiko itu dikurangi atau diperkecil ketika kita sudah memetakan risiko-risiko yang ada di depan. Kemudian implementasi rencana, mengimplementasikan rencana pengendalian untuk mengurangi risiko. Jadi tetap mengevaluasi apa yang sudah dilakukan sehingga penerapan SMKK itu tetap berupaya untuk mengurangi risiko. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan evaluasi itu terhadap efektivitas pengendalian risiko. Jadi selalu dilakukan evaluasi berkala setiap tahun atau malah per 1 semester. Kegiatan yang dilakukan ya, inspeksi atau pemeriksaan rutin SMKK pada pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3. Meliputi ini struktur bangunan, pemeriksaan terhadap struktur bangunan untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan atau kelemahan yang dapat membahayakan pekerja. Untuk bagian tangga dan lift atau komponen tangga dan lift, memeriksa terhadap komponen tangga dan lift untuk memastikan bahwa semua berfungsi dengan baik dan aman. Kemudian untuk pencahayaan, pemeriksaan terhadap pencahayaan untuk memastikan bahwa area kerja cukup terang dan aman. Lalu yang ini ventilasi, pemeriksaan terhadap ventilasi untuk memastikan bahwa udara di dalam bangunan sirkulasi sehat, nyaman, dan aman. Ini bagian dari inspeksi juga pemeriksaan rutin SMKK pada pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3. Alat pelindung diri, memeriksa terhadap alat pelindung diri untuk memastikan semua alat dalam kondisi baik dan efektif. Kemudian ini yang peralatan pekerjaan, dilakukan pemeriksaan dulu terhadap peralatan kerja untuk memastikan bahwa semua berfungsi dengan baik dan aman. Kemudian ini untuk sistem kebakaran, dilakukan pemeriksaan terhadap sistem kebakaran dan seluruh komponennya
untuk memastikan bahwa semua berfungsi dengan baik dan siap digunakan jika terjadi situasi potensi kebakaran. Lalu ini ada signage sistem keamanan ya. Pemeriksaan terhadap sistem keamanan untuk memastikan bahwa semua signage itu berfungsi dengan baik, aman, dan informatif. Berikutnya, kegiatan inspeksi yang dilakukan sebagai pengendalian resiko tahap pemeliharaan pada bangunan gedung bertingkat adalah sebagai berikut. Ini pemeriksaan rutin dilakukan inspeksi pemeliharaan secara rutin terhadap struktur bangunan, peralatan, fasilitas, dan untuk memastikan bahwa mereka semuanya dalam kondisi baik dan aman. Kemudian inspeksi keselamatan. Ini inspeksi keselamatan terhadap kegiatan kerja, peralatan, dan fasilitas untuk memastikan bahwa semua pekerja memenuhi standar keselamatan. Lalu pemeriksaan alat pelindung diri. Pemeriksaan alat pelindung diri untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik dan efektif menggunakannya, baik itu para pekerjanya maupun alat-alatnya. Kemudian, inspeksi evaluasi prosedur. Ini untuk memastikan bahwa mereka efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu, pengawasan pekerjaan. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa semuanya sudah mematuhi prosedur keselamatan. Berikut ini adalah contoh formulir yang digunakan untuk inspeksi atau pemeliharaan rutin. Ini daftar simak harian ya. Ini nanti akan digunakan dalam laporan SMKK untuk operasional dan maintenance. Acuannya tetap Permen PU PR nomor 10 2021. Nah, di sini ditampilkan uraian pekerjaannya apa-apa aja. Kemudian lokasinya dalam bangunan gedung itu parsial dipaparkan di sini. Kemudian tingkat bahayanya tadi yang kita pilih itu adalah bahaya risiko tinggi atau risiko besar. Nah, di sini kejadiannya itu ditulis di sini. Ada yang jatuh, kejatuhan, kaki luka, tangan terluka. Terus untuk tiap bagian dari uraian pekerjaan itu disampaikan juga bahayanya, kejadian bahaya yang membahayakan itu di list di sini. Nah, nanti rekomendasinya ini seperti apa? Menggunakan APD yang diperlukan apa? Kemudian APD atau di atas standar juga apa yang harus ditulis ini semua dituangkan. Selanjutnya, untuk laporan mingguan, seperti ini daftar simaknya. Ini nama pekerjaan atau bahan alat juga semua di list di sini. Kemudian nama dari pihak yang terlibat di situ atau pekerja ditulis. Kemudian lokasi dari parsial bangunan. Kemudian sarana pengaman yang digunakan apa. Di sini harus tercatat semua. Nah, rekomendasinya juga ini harus tetap tertib administrasi ini harus diisi. Ini adalah laporan mingguan. Selanjutnya untuk laporan bulanannya, ini ada pihak ketiga jika memang SMKK untuk operasional dan maintenance itu dilakukan oleh pihak ketiga tetap dicantumkan di sini. Ada PPK atau pihak satu, pihak kedua yang terlibat. Nah, di sini perlu dicantumkan. Kemudian nanti bagian dari formulir ini tetap diisi. Ada tempat, hari, tanggal ini harus tertib tanggalnya. Kemudian ada foto, dokumentasi itu tadi yang disebut dokumentasi ini harus tertib sebelum dan sesudah. Nah, akhir dari studi kami adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan kami bahwa identifikasi bahaya sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja pada operasi dan maintenance SMKK. Yang kedua, pengendalian bahaya yang efektif dapat mengurangi atau menghilangkan potensi bahaya dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja dapat bekerja dengan aman, selamat, dan sehat. Lalu rekomendasinya, melakukan identifikasi bahaya secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa semua potensi bahaya teridentifikasi. Lalu yang kedua, mengembangkan cara pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya yang teridentifikasi. Lalu memberikan pelatihan atau building capacity kepada pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja
untuk memastikan bahwa mereka memahami potensi bahaya dan cara mengendalikannya. Lalu yang terakhir, pengawasan ini perlu dilakukan terhadap kegiatan operasional dan maintenance untuk memastikan bahwa rencana pengendalian itu sudah efektif dan bermanfaat. Demikian yang dapat kami paparkan untuk studi kasus kelompok 3 saya Marlina Rumiris. Maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian kami. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.